Gue pilih satu. Iya. Mau tuker atau enggak? Tuker. Tuker lagi nih. Yang mana? Yang ini. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bud. Kali ini gue udah bersama pesulap biru. Asik. Perkenalkan saya pesulap biru dari aliran Biru Sudrajat. Wih, Biru Sudrajat ya. Iya, mungkin banyak yang nggak tahu kemampuan saya. Mohon maaf ini kalau deket-deket gini, tau deket lama-lama jadian loh. Gitu. Iya, ini ngeri gue. Jadi saya sekarang gara-gara terinspirasi sama pesulap merah, kita lahirlah pesulap biru. Iya. Jadi saya minta kalau ketika Anda melakukan penelusuran atau ketika Anda membongkar pembuktian, tolong ajak pesulap biru. Oh iya, jadi apalagi yang tenaga dalam. Iya. Ya, yang mukul gitu. Yang anti tonjok gitu ya? Oh, saya mukulnya pasti agak serius itu. Oh, oke. Iya. Oh, mau ikut mukul juga nanti? Iya. Kalau ada yang memang akhirnya bisa menangkis pukulan saya gitu dengan tenaga dalam, gitu, ya, saya punya 50 juta rupiah. Wih. Iya, jadi juta. Ditambahin lagi. Jadi dari Master Dedi, Master Dedi kalah berarti ya? Kalah. Dia miskin. Tidak ikut. Master Dedi tuh nambahin 30 juta. Iya. Sekarang Bang Denny Sumargo nambahin 50 juta. Iya. Kalau gua 10 gram emas plus ongkos diganti 2 kali lipat. Mohon maaf, ini mau pembukti apa lamaran nikah ya? Iya bener ya. Iya. Iya, jadi kalau memang terbukti kayak lu nonjok nih kaku gitu ya. Iya, gue bayar 50, gue bawa, pokoknya begitu lu ada pembuktian, lu telepon gue ikut, gue bawa uang cash 50. Oke. Begitu memang terbukti itu ambil bawa pulang. Tidak pakai trik, lu ambil bawa pulang. Wih, ditambahin lagi loh guys. Jadi total hampir 100 juta ya, berarti ya? Iya, nggak usah uang Dedi, uang saya aja. Oh iya. Iya. Uang saya itu nggak pakai dari hasil AdSense itu. Wih. Dari ngepet sebenarnya. Iya, oke. Wih, menarik nih, makin menarik nih. Tapi nonjoknya ini Bang, yang katanya kan harus emosi. Sama harus niat gua orangnya emosian. Oh, itu. Kurang emosi apa? Iya, kan pesulap biru tuh emosian loh. Kalau pesulap merah orangnya sabar, pesulap biru enggak. Oh gitu. Gua datang semua gua pukul. Coba ya, tulang rusuk patah ada tuh ya? Ya mohon maaf kalau itu kan. Iya, itu kan resiko. Iya. Jadi kan memang harus ada perjanjian dulu di depan. Ada, tenang aja. Jadi kalau apapun yang terjadi dikarenakan kolaborasi itu, pembuktian. Ya masing-masing tidak boleh saling menuntut. Iya, betul. Memang ada kayak gitu kok. Jadi memang tonjoknya semaksimal mungkin karena mereka sendiri yang minta kan? Ya kan mereka kan meyakini itu. Iya. Kita kan tidak meyakini itu. Berarti harus ada pembuktian. Dan pembuktian itu dilakukan dengan cara yang fair. Iya, betul. Supaya tidak terjadi akhirnya tuntut menuntut kan itu yang penting. Iya, benar. Betul. Oke tuh guys. Sebentar, saya turunkan hujan dulu. Wih. Ini nggak tahu kedengeran nggak nih suara hujan ini? Kedengeran ya? Nggak tahu. Barusan jatuh turun hujan? Nggak tahu kedengeran. Saya barusan menurunkan hujan. Oh gitu, menggeser hujan ya? Lebih ke menurunkan aja saya. Oh. Kalau nggak geser kurang kuat ya. Oke. Jadi pesulap biru nih kalau misalkan ada kebakaran bisa tuh ya? Oh iya. Iya. Saya waktu kebakaran terjadi, tepatnya itu di kampung saya dulu. Iya. Mobil pembakaran datang. Itu mobil pembakarannya saya siram air. Wih, digebukin nggak tuh Bang? Enggak, itu karena tingginya ilmu saya. Oh, aduh. Karena kalau kita kebakaran kita nyiram apinya, itu biasa. Mobil kebakarannya saya siram air. Agak nggak waras sih. Ya, sekarang ilmu itu, yang kalau kita lihat itu nggak waras. Iya. Jadi memang konsepnya adalah ketidakwarasan gitu loh. Oh, oke. Iya kan jatuhnya kan hiburan ya. Iya, tapi aneh banget sih. Dateng siram mobil. Supir. Ini mohon maaf juga untuk penonton pesulap biru hari ini nggak pakai BH ya. Aduh iya. Agak memble dong. Kalau oke ya. Agak turun ya. Agak turun. Sekarang lu mau ngapain? Gini. Lu ada pengalaman perdukunan atau hal yang lu anggap goib nggak? Kayak pengalaman goib yang beneran? Pengalaman goib beneran itu sebenarnya ada. Cuman ngomongnya gitu ya, pesulap biru ya. Mohon maaf ya. Saya reinkarnasi Tata Janeta ya. Jadi ceritanya gini, waktu dulu itu gue tuh nggak percaya sama sekali dengan konsep gaib. Pokoknya hal goib-goib nggak percaya. Nggak percaya, mulai dari perdukunan maupun itu. Tuhan gitu nggak percaya dong berarti? Nggak percaya gue. Oh gitu dulu? Nggak percaya gue. Wih. Bahasa roh, ada kan kalau di Kristen bahasa roh. Terus apa lagi namanya? Kesurupan. Oh. Terus ruqyah penyembuhan. Iya.
Terus orang tuh penyakitnya dipindahkan ke telur, ya kan? Terus telurnya itu kemudian nanti ada darah di dalam segala macam dipaku, padahal disuntik pakai jarum kecil Iya aja. betul, Ya. iya benar. Iya Jadi gue tuh sama sekali tidak percaya dengan semua hal itu. Sampai ada kejadian-kejadian dalam hidup gue yang akhirnya gue merasakan langsung. Apa tuh? Jadi contohnya adalah gue pernah mengalami kondisi pikiran gue itu jadi seperti kayak orang gila. Gue nggak bisa kontrol. Sedangkan gue kuat secara logika. Nggak bisa dikontrol tuh karena masalah atau apa? Karena masalah dong. Kayak yang waktu itu bukan? Karena masalah. Yang Masalah yang waktu itu? Oh enggak, lebih daripada itu. Jadi waktu itu gue itu mau nikah. Tapi pada saat gue mau nikah itu gue mengalami kondisi yang aneh gitu loh. Kok gue itu pikiran gue tuh mulai banyak suara-suara yang gue nggak tahu datangnya dari mana. Beneran lu denger suara gitu? Iya kayak. Tapi orang nggak bisa dengar karena itu ada dalam pikiran. Oh iya, oke. Sampai akhirnya gue cari jalan untuk menenangkan diri. Gue pergilah ke masjid, gue pergilah ke gereja di tempat-tempat yang dimana ada Tuhannya. Karena kalau urusan kayak begitu tuh biasanya kita harus nyari Tuhan tuh. Iya betul. Nggak ketemu Tuhannya. Hah? Oh lu emang sengaja mana nih Tuhan gitu? Iya. Gue itu sengaja cari Tuhan karena gue pengen ngomong ke Tuhan kalau apa yang terjadi dalam hidup gue, akumulasi dari semua hal itu, kalau Tuhan itu memang nggak ada. Berarti lu nyobain semua Tuhan yang ada agama di semua agama gitu? Gue cari Tuhan katanya kan Tuhan di agama Islam itu sama di agama Kristen beda. Iya, terus ada yang di gereja, ada yang di pura dan sebagainya. Di pohon sampai gue datengin, katanya pohonnya itu kan disarungin sampai gue datang nih Tuhannya yang mana? Emang cari Tuhan, iya oke. Jadi waktu itu gue udah di titik nekat, di mana gue udah nggak peduli dengan semua hal, di mana gue nggak peduli juga dengan rasa takut, gue nggak peduli karena lu adalah kondisi di mana titik lu tuh udah nggak peduli sama semuanya. Iya. Sampai akhirnya gue nggak menemukan apa-apa. Akhirnya gue pergi ke Gunung Kerinci. Di sana gue menenangkan diri, healing lah istilahnya. Nah tiba-tiba pada saat gue di sana itu ada keinginan yang mendorong gue untuk naik ke gunung itu untuk mencari ketenangan. Itu dapat info dari mana? Dari dorongan diri sendiri, dari hati, dari Kok pikiran. bisa nemu Gunung Kerinci gitu? Bergerak sendiri aja kayak gue ngerasa. Emang deket gunung situ tinggalnya? Enggak, gue kan tinggal di Jakarta. Nah itu kok bisa nemu Gunung Kerinci itu? Muncul Gunung Kerinci kan nggak mungkin kalau nggak tahu dong. Betul. Nah gue itu waktu itu memang pernah pengen ke Gunung Kerinci. Oh memang udah lama gitu? Memang pernah pengen ke Gunung Kerinci, gue belum pernah ke sana. Tapi entah kenapa pada saat kejadian itu ada dorongan alam bawah sadar gue yang mendorong gue ke sana. Situ, oke. Jadi pergilah gue ke sana dengan tujuan mencari ketenangan. Sampailah gue di sana, ketenangan itu ada, tapi kok hati gue tetap gusar. Alam bawah sadar gue tetap tidak nyaman dan segala macam, dan kemudian alam bawah sadar gue mendorong gue untuk naik ke atas gunung itu. Tepatnya jam 3 pagi dorongan itu makin besar. Jam 3, masih gelap ya? Masih gelap dan itu sangat berbahaya. Sendiri. Widih. Dan gue udah dikasih tahu kalau punya info bahwa hal seperti itu jangan dilakukan. Karena sudah ada 10 orang yang melakukan hal seperti itu sendiri tidak pulang dengan selamat. Nah, gue nggak tahu infonya valid atau enggak. Tapi gue udah nggak peduli karena lu nggak percaya. Pengen cobain aja nih gitu ya. Maksudnya ya ngapain gue harus percaya begitu-begitu. Akhirnya gue naik lah. Nah, akhirnya tepat dari jam 3 subuh karena gue waktu itu kondisinya tidak siap untuk mendaki. Jadi gue bawa seperlunya aja termasuk airnya kurang. Gue jalanlah ke gunung itu naik sampai akhirnya air gue habis. Jam 12 siang itu panas-panasnya air gue udah nggak ada. Disitulah gue udah mulai berhalusinasi. Nah dalam halusinasi gue itu gue udah mulai ngomong-ngomong sendiri. I see. Lo ngerti kan? Iya Nanti paham. lu jelasin deh apa yang terjadi. Iya paham. Ketika gue mulai ngomong-ngomong sendiri, tiba-tiba gue ngomong kalau Tuhan itu ada, Tuhan pasti tahu sekarang saya sedang haus. Oh gitu? Iya. Udah halu. Udah halu banget ya? Udah parah. Lu udah sampai di titik dehidrasi. Waktu itu gue belum dikontrak hidrokoko ya. Oke. Sekarang udah hidrokoko nggak mungkin kehausan? Gue nggak dehidrasi lagi. Oke, luar biasa. Jadi waktu itu gue jalan terus gue sembari ngomong-ngomong. Nah, apa yang gue omong ini kejadian. Jadi contoh ya. Saya haus, kalau Tuhan itu memang ada, pasti dia tahu saya haus. Buktikan keberadaanmu. Tepat di depan mata gue, di sebelah kiri, itu ada genangan air, bos. Padahal semalam nggak hujan. Kan buat kita ajaib ya. Tapi bersih apa kotor tuh? Kotor ya. Terus? Itu ajaib dong ya. Ajaib dong ya. Iya. Oke. Akhirnya gue lihat, kok ada air gitu. Tiba-tiba tuh. Gue anggap kebetulan. Ya anggaplah aja ada airnya di sono, kebetulan gue lagi lewat situ. Cuma kok bisa kebetulan dengan kondisi gue nih. Iya. Gue ambil airnya, gue saring pakai kaos kaki, gue dapat air bersih dikit dari botol gue yang gue bawa cuma satu tuh. Dan gue
pakai itu sebagai wadah, terus gue minum. Agak kotor-kotor dikit tapi paling enggak ya lumayan lah ya. Oke. Lanjutin gue jalan lagi, gue bilang kalau Tuhan memang ada. Oh, lu emang nyari Tuhan aja udah ke situ ya? Iya, emang udah satu visi tuh nyari Tuhan. Kalau Tuhan memang ada. Udah desperate banget, udah desperate parah bro. Ya? Tolong tunjukkan makanan saya lupa gitu. Nah di pos pertama itu ada sisa makanan. Bukan sisa di bekas dimakan. Makanan yang masih utuh di dalam dibungkus, dibungkus bukan kotak ya, dibungkus. Lu tahu nasi bungkus ya? Iya tahu. Ada di situ, kayaknya orangnya lupa. Kebetulan lagi. Kebetulan lagi. Gue ambil, gue makan, terus gue ngomong, kok bisa ya? Gue jalan lagi. Terus gue ngomong lagi, kalau Tuhan ini, kalau Tuhan itu. Tapi gue nggak pernah ngomong. Tapi itu halu tuh ya? Iya, kalau Tuhan ada, pasti dia bisa kasih mobil Mercy. Kenapa gue nggak kepikiran ke sono? Kali itu, aja di situ tiba-tiba muncul. Iya, itu lucu loh. Gue nggak kepikiran ke sono. Lu ngerti nggak maksud gue? Udah nih, gue jalan. Terus gue ngomong sama diri gue, kalau gue ngelakuin hal seperti ini dan kemudian apa yang terjadi, kemudian itu ada di depan gua. Ini kan hanya pengulangan terus ya. Intinya bukan ini yang gue cari. Yang gue cari, gue ingin bertemu dengan Tuhan dan ingin mengetahui sendiri apakah Tuhan itu ada. Oke. Udahlah, di tepat sekitar jam 2 apa jam 3 itu badan gue udah nggak kuat, gue kolaps jatuh ke tanah. Di tanah itu badan gue udah lemes banget dan gue pengen tidur. Ngerti kan? Nah ketika gue mau tidur, gue sempat ngomong. Jadi muka gue tuh nempel ke tanah gitu, terus gue ngomong dengan air mata gue jatuh. Lu tau orang desperate-nya sih? Iya. Terus gue ngomong, berbisik pada bumi tapi didengarkan oleh langit. Saya pergi. Jeng, itu hilang gue, Pak. Pergi? Hilang gimana? Pergi itu kayak lu tidur, tapi lu sadar. Lu di alam mimpi, tapi lu sadar. Tapi sadar, oke, iya. Kenapa gue bisa bilang sadar? Karena gue inget rangkaiannya. Rangkaian apa? Kalau kita mimpi kan kita tidak ingat rangkaiannya, iya. Kita ingat cuma beberapa. Iya. Gue ingat rangkaiannya, gue berada di dalam satu tempat. Iya. Tapi tidak ada terang, tidak ada cahaya. Jadi lu tidak bisa melihat secara, kalau ada terang kan lu bisa lihat. Iya. Lu nggak bisa lihat apa-apa. Ini gelap total ya, oke. Tapi lu bisa merasakan eksistensi lu hadir di situ. Cuman gue begonya dulu waktu itu kok gue nggak kepikiran nyentuh badan gue. Maksud gue ini gue mati apa hidup? Iya. Ngerti gak maksud gue? Iya. Cuma gue merasakan gue ada di situ. Jadi rasanya doang yang ada nih. Terus kemudian disitulah gue ngerasa ada energi besar tiba-tiba membungkus gue. Rasa lebih kerasa. Iya. Terus gue ngomong, siapa? Bla bla bla. Apakah kamu Tuhan segala macam? Oh, lu komunikasi? Komunikasi, bro. Oh, oke. Komunikasi. Terus dia menjawab, I am, saya, aku. Oh. Terus gue bilang, aku siapa? Aku yang mengasihimu. Oh. Terus gue bilang, aku siapa? Kalau kau benar-benar Tuhan, dengan semua perjalanan hidup saya, dari semua yang saya tahu tentang konsep ketuhananmu, kalau memang kau itu menciptakan saya, apa yang kau lakukan sama saya, dengan semua takdir dan semua pengetahuan yang saya tahu itu, kau tidak pantas disembah. Karena kau tidak adil. Karena lu ngerasa banyak masalah gitu. Di mana keadilanmu? Saya bilang. Orang jahat kok kasih hidup makmur sukses. Iya. Orang baik kok kasih hidup susah. Iya. Itu kan sebatas pikiran. Iya, pikiran pada saat itu ya. Akhirnya disitulah gua ngerasa ada tiba-tiba bagian dari diri gue yang keluar, dan itu gue melihat diri gue sendiri. Dia ada cahayanya, ada bentuknya, tapi bentuknya itu seram. Jadi bentuk lu yang lagi marah. Oh, oke. Nah di situ gue berdialog sama diri gue sendiri. Gue berdialog sama diri gue sendiri. Gue bilang, lu siapa? Gue lu, katanya. Lalu gue bilang, lu kenapa bentuknya kayak begini? Karena lu yang selama ini memberi gue makan dengan semua yang lu mau itu. Dan ini bisa dijelaskan, lu ngerti gak sih? Lu ngerti gak? Apa yang gue alamin bisa dijelaskan, lu pasti bisa jelaskan. Terus kemudian akhirnya gue ngedeketin dia, ada momen-momen drama lah. Namanya lu lagi melo ya. Terus gue ngomong panjang lebar segala macam, sampai di titik dimana gue nangis tuh. Gue ngerasa menyesal, gue sudah memberikan kebiasaan-kebiasaan buruk, pemikiran-pemikiran buruk, ego yang gue besarkan, sampai akhirnya diri gue sendiri menolak gue. Kok bisa diri sendiri menolak? Karena kadang-kadang gini nih logikanya, kadang-kadang kita itu di kehidupan kita sehari-hari terlalu memaksakan ego daripada apa yang ada di hati kita.
Oke, iya betul. Sehingga akhirnya pikiran dan hati kita itu suka bertentangan, iya benar. Dan itulah pertempuran sepanjang masa seorang manusia. Iya, iya. Dan itulah gambaran yang gue alami secara halusinasi, gue bilangnya, visual, dimana secara visual gue melihat itu, dimana akhirnya gue tahu bahwa selama itu gue sudah memberi makan diri gue segala emosi dan pemikiran-pemikiran yang buruk. Contohnya sombong. Contohnya merasa diri selalu benar. Contohnya merasa diri ini tidak terkalahkan. Pokoknya segala dan lu hal-hal mengakui itu di hadapan diri iya, gue mengakui sendiri. Dan diri gue sendiri yang menyadarkan gue. Dan disitulah gue baru tahu bahwa orang itu tidak akan bisa berubah kecuali dari dirinya sendiri. Iya, betul. Di situ tuh akhirnya drama gue selesai, gue sadar akhirnya, karena kan masih di tanah itu. Enggak, sadar. itu enggak, belum. Gue masih, maksudnya gue sadar dengan apa yang terjadi selama ini, masih di situ. Terus akhirnya gue peluk dia tuh, gue bilang. Meluk diri sendiri. Meluk diri sendiri, tapi dengan kondisi takut juga sih, karena karena serem ya. Kayak ngajak berantem, lo ngerti gak sih? Iya. Terus akhirnya gue meluk diri gue sendiri, terus gue ngomong, mulai hari ini, ketika kamu jatuh, aku jatuh bersamamu. Ketika kamu naik, aku naik bersamamu. Aku akan pergi dan menjadi satu denganmu. Itu nyatu gue, bro. Oh, nyatu akhirnya. Di situ gue baru paham setelah itu ya, gue baru tahu itu gue penerimaan diri akhirnya. Gue menerima diri gue dari baik dan buruk. Nah dari situ tiba-tiba gue dibawa ke satu tempat lagi, di mana gue masuk ke dalam sebuah lorong dan gue melihat semua kesalahan gue secara visual. Atau kayak film gitu. Iya, kayak ingatan memori ya. Memori itu. Nah itu disitulah hati gue berkecamuk dengan segala macam hal yang dulunya gue menganggap itu benar, tapi ketika gue melihat dari perspektif yang gue alamin saat itu, gue dikasih lihat bahwa banyak hal yang gue lakukan itu salah. Itu kayak hipnoterapi tuh, tapi lu merepair diri sendiri itu. Kayak ada sistem gue menghipnotis diriku sendiri lah kalau di hipnoterapi. Kayak sistem repair, dia nonton dirinya sendiri. Betul. Gue kayak ibaratnya menghipnotis diriku sendiri. Iya, konsepnya. Tapi itu tanpa direncanakan ya, Tanpa direncanakan, bro. Jadi mungkin gue udah masuk ke alam bawah sadar tingkat berapa ya? Iya, di gelombang otak theta ya. Udah tuh, gue akhirnya lewatin itu. Tiba-tiba setelah itu gue ditanya. Jadi gue ada di sebuah tempat itu ada kayak penghalang. Terus gue ditanya di situ harta. Hah? Harta? Apa yang ditanya? Tapi gue nangkep harta maksudnya yang gue tahu adalah gue akan pergi dan tidak akan kembali. Jadi harta lu gimana? Ikhlas nggak? Itu loh maksudnya. Terus gue bilang karena gue nggak terlalu nyari harta orangnya, emang kebetulan saya ikhlas. Pertemanan ikhlas, semua kesenangan dunia ikhlas. Makanya ya udah ambil lah. Terakhir itu gue agak berat. Ketika dia bilang mamamu. Hah? Mama. Mama. Itu gue diem lah agak lama. Air mata gue banyak, gue bercucuran, karena mungkin kunci kehidupan gue itu adalah ibu ya. Setelah itu gue ngomong ke mama gue, ke suara itu gue bilang, saya titip mama saya, tolong jaga baik-baik. Mama saya adalah orang yang baik, ia memberikan hidupnya untuk saya, tapi saya adalah anak yang tidak tahu diri. Saya pergi. Nah itu gue masuk tiba-tiba gue ngejerebab, gue nggak bisa angkat muka gue nggak bisa lihat, tapi gue bisa merasakan ada sesuatu yang besar di depan gue. Disitulah tiba-tiba gue ngomong dengan gentar dan takut, aku masuk ke hadiratmu. Sujud lagu pertama di situ. Baru lu percaya Tuhan ada gitu? 50-50 sih sekarang sih. Karena gue masih menganggap halu sih gue itu. Masih kritis ya? Iya nggak apa-apa lah, namanya kita manusia. Iya. Lo tau nggak sebenarnya akhirnya intinya apa? Apa tuh? Kejujuran ya. Karena penerimaan terhadap diri itu sendiri. Suka kejujuran. Iya, penerimaan terhadap diri sendiri juga. Betul. Nah dari situ tuh gue sadar. Nah disitulah. Tapi ini yang gue rasa nyata, bro. Apa? Gue nganggap itu halu, tapi ada nyata ya. Apa tuh? Akhirnya begitu gue kebangun, gue dibangunin sama orang-orang pendaki. Ada fotonya di Google. Mereka posting pas gue cerita nih masalah ini. Gue baru inget lagi ketemu mereka ya kan. Iya. Ntar gue cari ya. Ada. Iya. Terus abis itu gue turun lah. Ternyata udah banyak yang nyari gue di bawah. Ada Basarnas dan ada temen juga yang kenal. Ada yang ngelapor berarti lu hilang? Ada. Karena kan waktu gue datang ke sana gue sempat kontakkan dengan orang di Kerinci namanya Yuda. Oh iya. Dia tahu tuh kisahnya. Udah nih sampai turun di bawah tiba-tiba bro. Tiba-tiba ada yang nyuruh gue lihat ke langit.
kayak ngedorong gue ngelihat ke langit. Tiba-tiba gue ngelihat ke langit, itu ada suara kenceng, brother. Berjalanlah lurus pada kebenaranku, maka engkau akan melihat semuanya. Suara itu air mata gue jatuh. Air mata gue jatuh. Tiba-tiba dari luar ada energi masuk ke dalam diri gue. Sumpah itu Lu real. terasa gitu? Itu real. Terasanya apa? Dingin, dia muter ke dalam dada gue. Lu tahu kayak lu ngehirup oksigen. Itu ada orang lain nggak di sekitar? Itu ada itu si Yuda itu semua. Oh. Ada itu semua. Makanya gue bilang itu real karena ada saksi mata toh. Pas lu ngerasain itu apa? Gue ngerasa. Yang lu lakukan? Ya diem gitu lo, kayak ngelihat gitu terus air mata lu jatuh, tiba-tiba ada udara dingin tapi dinginnya itu damai, tenang, segala macam. Itu dia muter di sini. Kan gua tuh penuh dengan, kalau lu lagi depresi segala macam, dada lu kan sesek ya. Iya. Tiba-tiba itu hilang. I see. Gua nggak tahu itu hipnotis model apa itu. Bukan ya itu. Terserah ya, nanti lu jelasin ya menurut pengetahuan lu. Keangkat, air mata gue jatuh, tiba-tiba si Yuda ngomong, "Bang, lu kenapa?" Gitu. Tiba-tiba lu ngeliat ke atas gitu? Iya, kayak orang gila gitu. Kenapa? Terus gue ngomong ke dia, lu tanya deh Yuda kerinci, lu cari IG-nya. Kayaknya gue tahu jawabannya. Jawaban apa bang? Nah begitu dia nanya gue jawaban apa, kan kita mikir ya, jawaban apa anjing, kok nggak ada di otak gue? Iya. Terus gue bilang, apa ya? Aneh banget kejadian. Sumpah. Tapi kok gue tahu, tapi gue nggak tahu apa. Jadi gue tahu, tapi belum bisa gue bahasakan. Iya, paham. Akhirnya pulanglah gue. Pulanglah gue, akhirnya gue ketemu dengan orang tua gue, orang nyokap. Terus nyokap gue tuh udah tahu gue bakal pulang sehari itu, dan dia udah tahu apa yang gue cari. Akhirnya ada petunjuk. Gue udah mulai mendengarkan suara tuh di situ. Gue disuruh pulang ke leluhur gue. Pulanglah gue ke leluhur gue. Leluhur gue ini adalah manusia yang kemudian ibaratnya dia punya kelebihan. Iya. Terus begitu gue sampai bro, itu kenapa gue agak bingung. Langsung dia bilang, duduk. Pergi ke gunung-gunung, pergi ke sini, itu pertualangan. Ini ketemu perempuan. Diceritain semua kronologinya tuh. Waduh. Bener-bener detail ya. Runut. Iya. Sampai ke Kerinci, cari Tuhan. Tapi sebelumnya lu cerita dulu ke orang tua nggak? Tentang, Kagak. Takutnya orang tua yang ngebocorin ke leluhurnya, nggak? Kan sekarang nyokap gua sama gua nggak tinggal bareng. Oke. Kemudian gua waktu pergi sendiri, handphone gua tidak aktifin lagi. Totalitas cuma lu doang bisa jadi ya yang bisa ngasih tahu dia itu adalah Yuda Kerinci. Tapi Yuda Kerinci pun akan berhenti di posisi dia hanya tahu pas di kerincinya, dia nggak tahu di tempat lainnya. Lu ngerti nggak maksudnya? Iya. Ini kok detail semuanya ya. Dia runut, gue diem dulu kan. Oke. Mau kau masuk Islam, mau kau masuk Kristen, mau kau cari Tuhan, kau tantang Tuhan. Dari mana dia tahu? Iya. Kasih tahu gua. Dari mana dia tahu? Iya. Apa pakai ilmu sulap mana tuh? Nggak ada. Iya kan? Kau tantang Tuhanmu. Itu perempuan, mamanya naiki mobil Mercy, pakai bedak dandang, ya. Suaminya di rumah duduk lihat bola kayak orang bodoh-bodoh. Anjing, dia tahu dari mana? Totalitas dia tahu dari mana? Sekarang gue tanya lo, dia tahu dari mana? Ya kelebihan lagi-lagi. Iya kan, udah deh. Anaknya pergi gereja, rajin ibadahnya, tapi tidak baik hatinya. Oh gitu ya. Gimana Wak? Maaf ya, bencongnya hilang. Terus dia cerita nih panjang lebar. Gua itu orang nggak percaya, brother. Sumpah gue tuh nggak percaya. Lu kritis gitu ya orangnya? Udah, gue cenglinya gue nggak percaya gaib lah. Orang Tuhan aja gue nggak percaya, apalagi gaib. Apalagi kayak gitu ya? Iya, gue nggak percaya. Ini kok tiba-tiba tahu semua gitu? Gue diam aja tuh kan. Iya kan? Terus kau saja, kalau saya bicara dari kau kecil sampai kau sekarang tidak kau percaya. Kau tidak percaya itu gaib, kau tidak mengerti apa itu Tuhan, kau tidak tahu mana baik, mana buruk, mana ilmu benar, mana ilmu tidak benar, mana gaib, kau tidak tahu. Cuma kau jalan pakai, kau punya kepintaran saja. Kepintaranmu ada batasnya. Karena kepintaran spiritual di atas kau punya kepintaran logika. Di situ tuh gue agak diem tuh. Iya. Gue diam aja. Terus habis itu dia ngomong, duduk kau nak. Kau obati kau.
Nah itu mungkin sugesti tuh kali ya pas diobatin nih. Iya. Nah itu sugesti. Ngobatinnya apa? Enggak, dia cuma tiup. Terus? Oh, itu gue ngerasa ada sebagian dari diri gue mundur tuh. Sugesti mungkin itu ya. Belief system bukan sugesti lagi. Bodoh amat ya. Iya. Terus gue ngerasa kayak, terus dia lihat ke mata aku, pengen kasih tangan gitu. Siap mau? Iya. Pergi? Iya. Pergi. Itu pergi sebentar anjing, gue dihipnotis kali ya. Apa? Pergi sebentar? Itu di situ gue dibawa melihat banyak hal dari apa yang terjadi. Lu masuk ke pikiran bawah sadar lagi gitu? Oke. Dibawa balik setelah itu, kayaknya dia jago hipnotis. Hipnoterapi kayaknya. Iya. Udah tuh habis itu, di situ gue agak clear, udah mulai damai. Terus dia ngasih gue minum air. Terus air itu kemudian abis gue minum gue agak nggak enak perut gue. Terus kemudian gue BAB. Dia sih nggak ngomong apa-apa, dia cuma ngasih minum air aja. Dia nggak bilang apa segala macam. Udah habis itu dia bilang, pulang kok nak, ya berdoa kok. Jam 12 malam berdoa, minta kok sama Tuhanmu, ya ingat Tuhan cuma satu. Minta kok sama Tuhanmu, apa agamamu, pegang baik-baik, jalani di hidup ini, jangkau ke kiri, jangkau ke kanan. Kau jalani, karena Tuhanmu cuma satu, pasti kau akan ketemu. Nah dari situ tuh, disitulah perjalanan spiritual gue sendiri selama 6 tahun. Iya. Gitu, gue mulai buka Alkitab, Al-Quran, gue berdoa. Lalu kok berarti kalau buka Alkitab, Al-Quran dua-duanya dong lu jalanin? Iya kan nyari tahu tentang lu perbandingan agama masuknya. Iya, gue perbandingan agama. Iya. Gue bukan ke perbandingan agama, gue lebih mencari kesamaannya. Kesamaan. Karena menurut gue apa yang ada di dalam kitab itu adalah sejarah dari keberadaan Tuhan yang dituliskan, yang dinyatakan, yang disaksikan oleh para nabi dan utusan-utusannya. Iya. Jadi eksistensi Tuhan melalui orang-orang terdahulu. Secara sejarah, gue bisa mengetahui dari situ. Kan gue pengen tahu Yesus itu siapa, Isa itu siapa, Nabi Muhammad SAW itu siapa. Jadi gue pengen tahu. Kenapa? Karena gue mencari tahu akar permasalahan dari kenapa benturan agama ini bisa terjadi, padahal Tuhannya cuma satu. Karena di Kristen pun gue tidak pernah menemukan Tuhan itu 3 akhirnya. Iya, satu ya? Satu. Iya, gue kasih analoginya ya. Punten, lu ada sesuatu ya? Apa? Apa ya? Jenglot apaan? Jangan jenglot ya. Nggak bagus untuk perumpamaan ya. Oke, ini aja. Ini alat lu ya? Ini. Oke, jangan ini. Ini agak sulit, kurang gede dia. Ini aja kali ya? Iya, colokan. Ini nggak bisa gue belah-belah lagi. Coba gue ambil. Oh ini. Minum. Iya. A few moments later. Ini ceritanya begini ya. Kalau konsepnya itu ya. Jadi kan kalau di Kristen itu yang gue temukan, mohon maaf ya untuk yang umat Kristen, ini menurut Denny aja. Iya, ini dari apa yang Bang Denny pelajari sendiri. Kalau kita lihat botol ini ya. Kalau lihat dari sisi situ, aku lihat dari sisi sini toh ya. Berapa jumlahnya? 1. Kita lihat dari belakang? 1 juga. Dari depan? 1. Oke. Kalau saya lepas, dia jadi berapa? 1 tetap. Oke. Ada berapa benda sekarang? 2. Cakep. Iya. Oke? Kalau saya tuang ini ke sini, ya kan? Anggaplah saya tuang. Jadi ada berapa benda di tangan 3 benda. saya? Ada 3 benda. Saya masukkan dia. Saya masukkan. Saya tutup. Ada berapa? 1. Jadi dari satu source, maka hadirlah kehidupan itu. Jadi tidak pernah ada 3 source, 3 Tuhan, tidak pernah ada. 1 ya? 1 dia. Cuman akhirnya memang ada perbedaan. Kenapa perbedaan itu boleh ada? Karena perbedaan itu yang akhirnya membuat kehidupan. Kalau tidak ada perbedaan, semua sama, tidak ada kehidupan, bos. Ibaratnya, contohnya apa bang? Contohnya, kalau hanya ada hujan, tidak ada penguapan. Iya, mati. Iya. Di mana hujannya? Iya, benar. Kalau hanya ada lapar, tidak ada makan. Di mana hidupnya? Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu itu memang berbeda-beda dengan ada maksud dan tujuan yang akhirnya nanti akan dicerna oleh manusia. Maksud dan tujuan itu sesuai dengan hati dan pikiran manusia itu mau dibawa kemana kehidupan itu. Mau dia bawa ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Jadi dari situ gue akhirnya paham bahwa sebenarnya Tuhannya satu. Agamanya berbeda. Bukan berarti agama yang berbeda itu menjadi salah. Tapi tergantung siapa yang mengemudikannya dan membawakannya.
Kenapa Kristen bisa jadi jelek? Karena ada oknum. Kenapa Islam bisa jadi jelek? Karena ada oknum. Jadi sehingga akhirnya tubrukan-tubrukan yang terjadi itu adalah usaha dari, ada orang bilang iblis atau apalah terserah ya. Adalah usaha dari sebuah kepentingan. Ada kepentingan. Nah itu sering kali gitu, agama dijadikan kepentingan kan? Ada yang kepentingannya akhirat, tabrakan nama kepentingan dunia. Satu urusannya hablumin Allah, satu hubungannya hablumin nas. Iya. Ya memang kayak gitu sih. Jadi disitulah gue akhirnya belajar bahwa apapun yang gue pegang dan gue yakini itu nantinya tidak akan menjamin sekalipun surga untukku. Tapi akhirnya kasih daripada Allah itu sendiri yang nantinya yang akhirnya memberikan gue kesempatan untuk hadir di sisinya. Gue baca dalam salah satu riwayat termasuk di Kristen dan juga di Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu? Ada bro. Kan saya dengar-dengar itu katanya kalau masuk Kristen, iya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Itu dogma, nonsen. Gitu, tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Nggak ada, brother. Karena di dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. Ya sama sebenarnya kayak di Islam juga begitu. Sama. Jadi nggak ada kepastian untuk masuk surga. Gue baca 50-50. Betul, gue baca, mohon maaf nih, ini memang bukan karya gue, tapi tolong dibenarkan kalau gue salah ya. Karena gue dibenarkan, diluruskan soalnya. Diluruskan. Jadi gue baca dalam salah satu riwayat ya, kalau nggak salah hadisnya Al-Bukhari ya, mengenai tentang riwayat perginya Nabi Muhammad karena waktu itu dia sudah mencapai waktunya untuk berpulang. Dan waktu itu sahabatnya bertanya bahwa sungguh mulialah engkau bawa surga untukmu. Bahwa ketika kau nanti akan berpulang. Tapi Nabi Muhammad berkata, intinya aja nih ya, luruskan saya, mohon maaf. Intinya adalah Nabi Muhammad berkata bahwa amal ibadahku pun tidak akan bisa membuat masuk surga. Karena kesungguhnya itu adalah hak daripada Allah itu sendiri gitu. Jadi tidak ada dari salah satu pemikiran manusia yang kita yakini ini yang kemudian nanti akan menjamin bahwa kita akan masuk surga. Gitu. Tapi itu semua adalah kembali manusianya sendiri lagi ya. Betul. Hak prerogatif ketua. Jadi ada 50-50 nih. Nah itu kan sebenarnya 50-50 itu dibuat untuk memaksa manusia untuk lu harus hidup baik gitu loh. Kalau lu nggak mau celaka nantinya lu baik. Betul. Gitu. Nah ini kan yang gue bilang agak miss-nya adalah manusia itu dipaksa untuk hidup baik. Padahal hidup baik itu tidak boleh dipaksa. Hidup baik adalah hasil dari sebuah pengalaman, proses hidup di mana kita belajar dan merasakan baik dan buruk. Sampai akhirnya nanti kita kayak Bang Denny itu sadar sendiri. Karena akhirnya capek sendiri. Capek sendiri. Kena batunya. Wah ternyata selama ini gue salah gitu ya. Iya bro. Jadi kita experience sendiri. Kenapa? Lebih baiklah seperti itu, orang itu dia mengalami sendiri karena akhirnya dia percaya. Kalau makanya gue bilang kita tidak bisa mengubah orang. Kita nasihatin berkali-kali kalau orang yang belum mau berubah nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak mengalami, bro. Paham. Gitu kan kayak lu nih bongkar-bongkar ilmu gaib, ya kan? Bukan ilmu gue, rahasia dukun. Rahasia dukun lah ya. Makanya gue nanya sempet sama lu percaya santet nggak? Lu bilang nggak. Santet nggak percaya. Sihir percaya. Sihir lu percaya? Oke. Anggaplah lu kena sihir suatu hari nanti. Ada suatu kondisi di tubuh lu itu yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Akhirnya lu percaya nggak percaya dong ya? Iya. Bisa kan? Bisa jadi. Sekarang gue tanya, berani lu menantang diri lu sampai sejauh itu? Berani. Misalnya ada kondisi di mana nanti lu mengalami satu kondisi di mana secara medis tidak bisa dijelaskan. Iya berani. Karena bagi gue tetap yang bisa mengatur diri gue adalah diri gue sendiri. Ketika gue pun kena sihir, gue tinggal minta ke Tuhan gue untuk disembuhkan. Karena mau bagaimanapun yang ngatur semua di dunia ini, ya Tuhan tetap. Gitu. Jadi makanya ketika ada, kalau lu nanya, lu takut nggak kalau disihir? Ya enggak, gue tinggal minta Tuhan buat disembuhin. Selesai, nggak perlu ke dukun lagi malah. Kalau lu tanya, gue akan menjawab, saya tidak berani, tolong jangan. Lu nggak berani? Kenapa? Karena saya belajar satu hal dalam perjalanan spiritual tadi yang saya alami. Ketika kau mencapai ke level kesadaran kebenaran tertinggi, maka kau akan merendahkan dirimu dan membuang kesombonganmu. Karena pintu masuk dari segala keburukan adalah lewat
kesombongan kita merasa bahwa diri kita kuat. Iya. Itu yang akhirnya gue menyombongkan diri kuat, iya betul, memang salah itu. Tapi kalau gue bukan berarti menyombongkan diri kuat ya. Gue bukan menyombongkan sih. Gue mempercayai total perlindungan Allah Azza wa Jalla kalau di agama gue. Iya. Tuhan itu adalah yang paling kuat daripada sihir-sihir itu. Betul. Makanya gue percaya ketika Tuhan gue tidak mengizinkan untuk gue kena sihir, betul. Lu mau nyihir kayak gimana pun nggak kan kena. Iman kan jatuhnya. Iya kan? betul. Iman jadi, kan. Iya, jadi bukan, keyakinan kan. Iya, jadi bukan gue yang kuat, tapi Tuhan gue yang kuat melindungi gue gitu. Betul. Itu kan keyakinan kita. Iya betul, kan? keyakinan. Nah, cuman kalau gue tidak lagi berani untuk melakukan hal itu. Kenapa? Akhirnya gue bisa salah karena gue berpikir Tuhan akan seperti itu, ternyata tidak. Kalau lu ada pikiran ke sana ya? Enggak ada pikiran ke sana. Gua dulu percaya banget sama Tuhan bahwa Tuhan tidak akan melakukan ini dalam hidup gua. Oh, terus tapi lu diberikan dia masalah-masalah. Masalah itu sampai akhirnya endingnya gua ngamuk. Itu yang gue cerita sampai akhirnya gue berdamai sama Tuhan, di mana akhirnya gue ngerti bahwa semua yang terjadi dalam diri gue dicobain itu karena pikiran gue sendiri, itu dikarenakan apa yang ada di dalam diri gue, rasa hebat gue, sampai akhirnya Tuhan memproses gue untuk paham bahwa Den, lu boleh pinter, tapi boleh nggak kalau nggak usah kasih tahu atau ngerasa hebat dengan itu? Iya. Boleh nggak kalau itu dihindari aja? Boleh nggak kalau kita jangan cari masalah? Boleh nggak kalau kayak gini? Nah itu kan gue lihat dari sikap lu juga waktu, maksudnya kan lu cerita, ya gue nggak cari datang tantang orang bang, gue hanya membedah untuk memberikan edukasi kepada orang, dan gue kalau ada yang ngotot itu ilmunya asli, pembuktian gitu. Betul. Dan itu cengli buat gue. Iya, kalau gue, wah gila banget, sombong banget, kok angkuh bahkan. Gue bilang kalau misalkan kita tantangin datang, angkuh banget itu. Dan banyak bang, gini, banyak di luar sana sekarang ngakunya admin gue. Ngakunya ada orang yang pakai entah nomor palsu dari mana, ngakunya admin gue, nantangin semua praktisi debus, praktisi sintren dan sebagainya. Seolah-olah pembuktian. Ini pengen fitnah. Mau fitnah lu. Iya, fitnah. Kami dari tim Pesulap Merah mengajukan pembuktian. Sumpah, tim gue nggak pernah kayak gitu. Kalau misalkan gue bahas sesuatu, terus orangnya nggak ngapa-ngapain nih, nggak bilang gue mau pembuktian nih ilmu yang lu bongkar, ya kita nggak bakal nantangin orang. Kita ya bongkar aja. Hati-hati makanya. Tolong dicek dulu. Iya. Ya kalau misalnya itu jangan sampai akhirnya jadi chaos segala macam. Makanya hati-hati banget. Gue dapat info itu tuh. Terus kalau misalkan yang tadi tuh bang, yang leluhur lu tahu banyak. Kalau di pelatihannya itu teknik zero mind, kalau yang dilatih. Iya. Ya itu teknik zero mind, di mana teknik menetralkan pikiran kosong. Nanti kata-kata apapun yang muncul terhadap objek yang kita pikirkan, itu yang keluar. Biasanya pengalaman-pengalaman si orang itu tuh. Lu bisa nggak? Dulu pernah belajar, terus kayak sedikit-sedikit kata doang, nggak sampai gambaran. Oke. Gitu. Bisa praktek nggak kita? Nggak bisa, gue nggak mendalami ke sana soalnya. Kayak cuma sekedar tahu doang. Oh kayak gini nih. Jadi kosong kan dia orang. Kosong iya. Jadi benar-benar harus. Tapi itu susah loh bro. Susah. Nah kalau yang kayak leluhurnya Bang Denny, mungkin itu kelebihan yang diberikan aja udah. Dia nggak latih. Islam apa karomah ya? Iya, karomah itu sebenarnya pertolongan bang. Arti sebenarnya bukan keajaiban kayak gitu, bukan. Itu bukan keajaiban ya? Keajaiban bukan? Enggak, keajaiban masuknya kan. Karena makanya di itu luar di luar nalar. Lanar lagi. Nalar, iya. Kalau karomah itu sebenarnya dalam Islam kayak lu nih dipukulin orang. Iya. Ya kan, yang lu pengen ditusuk tiba-tiba bengkok, lu nggak ketusuk. Kebal. Itu kayak bukan kebal. Jadi kayak pertolongan yang lu nggak bisa atur. Iya, pertolongan iya. Iya, yang nggak bisa atur gitu. Iya, gue pernah dapat pertolongan kayak gitu. Iya, yang nggak masuk nalar itu sebenarnya. Hampir mati berkali-kali gue. Nah, gue kayaknya pernah mengalami itu pertolongan. Iya. Nah, itu kalau tapi disalahgunakan sama dukun-dukun berkedok agama, seolah-olah nih karomah nih kebal. Gitu. Teknik debus dijadiin. Jadi karomanya dia adalah dia tuh kebal. Iya, kebal. Padahal karomah nggak bisa diatur. Padahal sebenarnya apa yang Tuhan kasih itu secara murnia bukan untuk cari duit ya. Iya, betul. Tapi untuk nolong orang. Untuk nolong orang yang mungkin ya kayak Bang Denny itu termasuk karomah yang kayak dikasih tahu. Iya sih, soalnya semuanya itu gua nggak minta duit sih, Pak. Iya. Iya. Lu yang pas tadi tuh yang dikasih gambaran tentang diri lu itu kan kayak pertolongan dari Tuhan secara langsung yang pengen lu sadar nih terhadap diri lu sendiri. Iya, makanya gue bilang gue beruntung. Iya, betul. Makanya gue merasa bahwa gue jangan lagi akhirnya punya
sikap gue yang dulu. Ego yang seperti itu ya, yang terlalu besar. Nggak bagus soalnya buat hidup gue gitu dan orang lain juga. Siap. Nah ini sekarang nih Bang, gue mau nunjukin kesaktian ilmu merah. Lu belum pernah ngelihat sulap kan sering Kan lu ya? lu udah lihat kesaktian pesulap biru kan? Iya, pesulap biru di channelnya kan? Iya Bang Denny. Oke, sekarang pesulap merah akan mempraktekkan kesaktiannya nih. Boleh deh. Ke pesulap biru. Jadi gini Bang, di sini ada beberapa warna nih Bang. Ya. Boleh? Kameranya angkat. Oh, close up ya? Close up. Wow, berani sekali. A few moments later. Nah, gini Bang, gue udah bikin chip-chip ini. Ini di setiap balik chipnya ini ada warnanya. Nah, tugas lo adalah milih satu chip ini, terus taruh sini Bang. Gue taruh sini? Ya. Gue pilih satu? Ya. Mau tuker atau enggak? Tuker. Tuker lagi nih. Yang mana? Yang ini. Yang ini? Mau tuker atau enggak? Ini boleh nih. Tuh. Wah, ini pelin-pelan ya. Biar dulu milih istri gitu loh. Iya. Tahu lagi lu. Cobain ini. Iya. Jangan dibongkar dong. Oh iya, oke. Ini nih. Udah paling enak lah ini. Oke. Ini ya. Nih, gue taruh sini. Oke. Nah, pertama kita buka yang tidak dipilih. Oke. Ungu. Perak, biru, kuning, oranye. Cakep. Yang dipilih satu-satunya adalah yang ini. Dipilihnya secara acak ya? Acak tadi. Acak ya? Sangat acak ya. Ini kita akan lihat yang dipilih warnanya adalah apa nih? Coba pegang. Saya pegang. Saya boleh lihat. Ntar dulu, pegang dulu. Ya, pegang dulu. Ini gue buka, di sini ada terawangan kalau di dunia perdukunan. Cakep. Ya. Ini terawangan atau prediksi. Oke, boleh buka Bang? Saya buka nih. Apa? Merah. Merah. Kenapa gue pilih merah ya? Dipilih secara acak. Asing nggak? Tadi kan kalau di channel salah. Iya sama kan? Ini beneran merah. Iya bener. Iya. Kan gue juga bener. Oh iya dong. bener. Kan lu jawab salah. Iya oke. Cuma Gitu. gimana ini tekniknya? Mau dibongkar atau boleh dibongkar gak? Nggak Wah boleh. ini indigo nih. Wih. Kekuatan. Oh lu indigo ya? Berarti Iya. kita sama ya? Iya. Sama-sama bisa membaca pikiran, sama-sama bisa memprediksi Iya sesuatu. betul. Keren. Ya. Oke, nah bagi kamu nih yang belum ngelihat ya kesaktian pesulap biru, bisa saksikan. Boleh cek nggak ada alat apapun. Ya, boleh saksikan pesulap biru juga ada di channelnya. Ya, gue juga ada membahas rahasia perdukunan. Iya. Oke, kurang lebih terima kasih banyak nih Bang Denny Terima kasih Sumargo banyak, atas pesulap merah. kisah tadi apa ya? Bisa dibilang itu kisah supranatural yang tidak bisa dijelaskan secara Spiritual lah lebih lah. supranatural Bang. Oke, Jadi later deh. supranatural itu artinya supra itu di atas, natural itu alam. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara hukum alam. Oke. Itu supranatural. Spiritual itu adalah kepercayaan, agama Bang. Oke. Budaya, agama itu sebenarnya spiritual. Oke. Bukan keajaiban sebenarnya spiritual. Oke. Ya, jadi kurang lebih begitu guys. Ya terima kasih banyak pengalaman supranaturalnya tadi, Bang Denny Sumargo. Jadi untuk kita lebih terangkan lagi bahwa hal goib itu ada, tapi jangan sampai hal yang bukan goib dianggap goib. Makanya itu ilmu merah yang gue bongkar. Betul. Iya. Jangan buru-buru untuk semua hal ya, itu ingat diuji Iya. dan dicek dulu. Iya betul. Oke, begitu aja dari gue Marcel Radival, pesulap merah Indonesia dan Gua Denny Sumargo, pesulap biru Indonesia. Gue akan tutup dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.